Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak harus memaksakan segala sesuatu untuk terjadi dengan segera. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak penerimaan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut dengan self-acceptance, penerimaan penuh terhadap diri sendiri, termasuk kekurangan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan. Banyak orang berpikir bahwa menerima diri sendiri berarti berhenti berkembang, tetapi justru sebaliknya. Penerimaan adalah fondasi dari pertumbuhan yang sehat. Ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, otak kita masuk ke dalam mode fight or flight, kondisi di mana kita merasa terancam, bahkan oleh ekspektasi kita sendiri. Ini membuat kita lebih mudah stres, lebih sulit berpikir jernih, dan seringkali malah menjauhkan kita dari tujuan yang kita inginkan. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima diri sendiri, sistem saraf kita menjadi lebih tenang, dan kita bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Nah, mengapa hidup mulai menyesuaikan diri saat kita berhenti memaksakan? Dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan dan kehidupan kita bisa berkembang seiring waktu, bukan sesuatu yang tetap. Orang dengan growth mindset tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Ketika kita berhenti memaksakan hasil dan mulai fokus pada proses, otak kita mulai bekerja dengan cara yang lebih fleksibel. Kita lebih terbuka terhadap peluang, lebih mampu melihat solusi, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Ini bukan sekedar teori. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki growth mindset lebih mungkin mencapai tujuan mereka dibandingkan orang yang terlalu terpaku pada hasil instan. Ada fenomena psikologis yang disebut dengan paradox of control. Semakin kita berusaha mengontrol sesuatu secara berlebihan, semakin sulit kita mendapatkannya. Ini terjadi karena tekanan yang kita berikan pada diri sendiri seringkali membuat kita kehilangan intuisi dan kreativitas. Misalnya, seseorang yang terlalu takut gagal dalam pekerjaannya mungkin akan bekerja dengan kecemasan tinggi, yang justru membuat kurangnya produktif. Seseorang yang percaya pada proses dan memberi dirinya ruang untuk belajar akan lebih kreatif dan akhirnya sukses. Ketika kita berhenti mengejar sesuatu dengan ketakutan, kita mulai menariknya dengan ketenangan. Ini bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi usaha kita datang dari tempat yang lebih sehat, bukan dari rasa takut atau tekanan. Ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu hidup tidak bekerja dengan jadwal yang kita buat sendiri. Ia memiliki ritmenya sendiri, dan seringkali ia menunggu kita sampai kita benar-benar siap. Dalam psikologi, ada konsep dengan cognitive restructuring, kemampuan untuk mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir. Kita mulai merasa lebih ringan ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada pertumbuhan kita sendiri. Kita mulai merasa lebih bebas. Saat kita mulai hidup dengan cara yang lebih jujur, tanpa berpura-pura menjadi orang lain, tanpa memaksakan hasil, tanpa terburu-buru. Hidup mulai bergerak dengan cara yang lebih selaras dengan kita. Mungkin ini sebabnya banyak orang yang akhirnya mencapai impian mereka, bukan karena mereka mengejarnya, tetapi karena mereka membiarkan diri mereka tumbuh menjadi orang yang siap menerimanya. Jadi, hari ini kamu merasa tertinggal, merasa belum cukup baik, atau merasa hidup belum memberikan jawaban. Ingatlah bahwa kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya sampai di tempat yang kamu impikan, kamu akan tahu
Semua ini layak, karena kamu tidak sampai ke sana dengan berpura-pura menjadi orang lain. Kamu sampai ke sana karena kamu berani menjadi dirimu sendiri.